Kamis malam tadi, kami mendapatkan informasi dan mungkin sebagian dari teman-teman juga sudah mendengar kabar ini bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar tewas dalam serangan Israel ke Gaza Selatan. Apa yang kira-kira perlu kita soroti dan amati saat ini terkait dengan tewasnya pemimpin Hamas Yahya Sinwar dan bagaimana konflik Timur Tengah ke depannya? Kita akan bahas lebih dalam dengan pengamat Timur Tengah Hasibullah Satrawi sudah bergabung bersama kami melalui sambungan Zoom. Apa yang Mas Satrawi bisa sampaikan tanggapan terkait dengan tewasnya Yahya Sinwar? Ya, yang pertama Mbak, karena persoalan perang Gaza dan Libanon sekarang sudah menimbulkan kontroversi, sebelum lebih dalam saya ingin mengklirkan posisi pribadi saya. Saya terus terang perjuangan hidup saya tidak seperti yang dilakukan oleh Hamas dengan perjuangan bersenjata begitu, terutama di waktu dan tempat yang tidak ada perang. Ya, Ya. jadi Hamas itu menggunakan pendekatan perang di waktu dan di tempat yang memang terjadi peperangan. Nah, yang kedua, saya melihat karena itu Hamas dan bagian Anasir Palestina yang lain mempunyai hak untuk memperjuangkan kemerdekaan mereka sesuai dengan tantangan dan keadaan yang mereka hadapi. Nah, ini menurut saya harus menyatakan dulu sikap saya sebelum memberikan pendapat-pendapat termasuk juga mungkin kritikan kepada Israel mengenai Ya. apa yang terjadi. Nah, kembali kepada pertanyaan bagaimana dengan peristiwa pembunuhan atau berita pembunuhan Yahya Sinwar. Yang pertama, per detik ini sebenarnya ini baru pernyataan resmi dari pihak Israel bahwa Yahya Sinwar sudah Ya, betul. berhasil dibunuh pada tanggal 17 Oktober barusan. Cuman catatannya adalah ini belum ada konfirmasi dari pihak Hamas secara resmi. Dan menurut saya, kita sebagai orang luar tetap penting untuk menunggu konfirmasi resmi daripada pihak Hamas. Saya yakin Hamas akan memberikan konfirmasinya kalau ini benar terutama. Kalau tidak benar, nggak tahu apakah akan dikonfirmasi atau tidak. Kenapa saya katakan penting menunggu konfirmasi ini? Kita lihat Mbak Grecia, sebenarnya dalam perang antara Israel dengan kelompok perlawanan terutama Hamas dan Hizbullah ini kan juga banyak info-info yang tidak selalu valid. Misalkan Betul. yang terbaru itu pihak Israel sempat menyatakan bahwa salah satu komandan utama Iran yaitu pengganti pengganti Sulaimani yaitu Jenderal Koni itu dikatakan meninggal. Ya dalam sebuah serangan yang bersamaan dengan terbunuhnya yang diduga sebagai pengganti daripada Hasan Nasrullah yaitu Hasim Sofieddin. Tapi kita lihat beberapa waktu yang lalu, persisnya kemarin, Iran memberikan konfirmasi bahwa Jenderal Koni dalam keadaan baik-baik saja. Nah, menurut saya dalam konteks Yahya Sinwar kita juga harus menunggu paling tidak beberapa waktu sampai ada konfirmasi dari pihak Hamas sendiri. Karena sekali lagi ini juga bagian daripada peperangan yang terjadi. Walaupun kalau sampai ini informasinya tidak benar, saya rasa ini spekulasi yang sangat gambling dari Israel karena ini udah besar sekali dan apa namanya saya menduga ada kemungkinan benar walaupun kita tetap harus menunggu pernyataan resmi dari pihak Hamas, Mbak Grecia. Oke, sambil kita menunggu pernyataan resmi dari pihak Hamas, kami juga sempat melihat ada beberapa foto-foto yang memang tidak bisa kami tampilkan di sini saat ini ya Mas, karena begitu berbahaya untuk ditampilkan di YouTube juga dan di televisi. Mas, Satrawi melihat seperti apa ke depannya nantinya situasi Ya, di Timur Tengah? kalau ini benar, maka Ya, ini sebuah keberhasilan yang luar biasa dari seorang Netanyahu. Bahkan diapresiasi termasuk oleh Amerika dari Presiden Joe Biden, termasuk juga Kamala Harris, dengan menyatakan bahwa ini adalah sebuah kemenangan besar dan mungkin mereka menduga bahwa ini akan menjadi sebuah kekalahan bagi Hamas. Jadi sekali lagi ini kalau ini kalau adalah betul. benar bagi kalau betul ini sebuah kemenangan besar ya, sebuah kemenangan besar bagi Netanyahu dan terutama karena kita tahu banyak kelompok-kelompok di dalam sendiri yang tidak puas atau ingin hal yang lebih apa ya, lebih damai, lebih mengedepankan terutama keselamatan sandera. Nah, dengan kemenangan ini
Netanyahu bisa membuktikan kepada publik Israel bahwa yang dia lakukan selama ini adalah benar. Bahkan ini bisa menjadi, saya bilang, ini jalan menuju pahlawan bagi Netanyahu. Karena kita tahu Netanyahu ini sebenarnya orang yang berpotensi menjadi tahanan atau bermasalah secara hukum, terutama kalau dia segera berakhir. Tapi dengan keberhasilan dalam perang ini, terutama membunuh Sinwar, ini akan menjadi sebuah kemenangan besar. Namun demikian, yang ingin saya katakan, yang kedua sudah pasti bagi Palestina, bagi Hamas secara khusus, ini sebuah pukulan sangat besar. Pukulan besar bagi Hamas ya, dan bagi Palestina secara umum. Tapi yang ketiga yang ingin saya katakan, apakah ini berarti sebuah kekalahan dan kehancuran bagi katakanlah kelompok perlawanan dan Israel merasa menang? Saya menduga justru ini terbaliknya. Ini saya ingin mengatakan, kalau kita bicara tentang konteks perlawanan, tidak pernah satu tokoh di perlawanan meninggal lalu mengakhiri perlawanan itu. Jadi kalau ini dipahami bahwa dengan meninggalnya Hamas akan selesai soal perlawanan di Palestina atau di Gaza secara khusus, saya rasa itu rumus yang kita tidak hati-hati berkaitan dengan perlawanan. Anggap kita baca dari yang terjadi di Hizbullah. Hizbullah kurang apa? Dalam 1 bulan terakhir itu diborong pimpinannya oleh Israel. Mulai dari Hasan Nasrullah dibunuh, bahkan calon penggantinya Sofiotin juga dibunuh. Apakah berakhir? Justru yang terbaru adalah sebelum peristiwa ini terjadi, Israel kecolongan dengan sangat besar dengan terjadinya serangan di wilayah Binyaminia, di mana tentara Israel lagi makan malam beberapa terkena serangan langsung dari pasukan Hizbullah. Nah, ini karakter perlawanan, Mbak Gracia. Karakter perlawanan itu adalah tidak bisa dianggap selesai dengan membunuh tokoh-tokohnya atau memberangus jaringannya. Itu yang saya bilang dalam kesempatan berkali-kali, bahwa pikiran membunuh Hamas tidak bisa dengan pikiran adalah menghancurkan organisasi atau mungkin tokoh-tokohnya seperti yang selama ini dijadikan ambisi oleh Netanyahu, dan per 17 Oktober berhasil dia ciptakan itu. Kenapa? Karena perlawanan itu adalah ide. Perlawanan itu adalah pikiran. Nah, pikiran yang muncul dari apa? Dari reaksi atau sebagai reaksi daripada penjajahan. Nah, oleh karena itu kalau betul-betul kita ingin ini semuanya menang, kalau menurut saya adalah jalan pikirannya tidak cukup hanya dengan membunuh atau menghancurkan organisasinya. Tapi coba kita masuk kepada apa problem utamanya. Problem utamanya adalah penjajahan. Jadi kalau Amerika terutama ingin ini selesai secara permanen, maka tidak bisa hanya dengan pikiran bahwa dengan membunuh tokoh-tokohnya, maka dia akan selesai. Saya berani katakan mungkin Sinwar terbunuh per 17 Oktober, tapi semenjak Israel membombardir Gaza dari 7 Oktober 2003, sudah banyak ribuan anak yang mengalami nasib seperti Yahya Sinwar. Kita tahu Sinwar ada salah satu korban serangan yang dilakukan oleh Israel. Dia lahir di pengungsian Khan Yunis. Sekarang kita baca situasinya. Kalau kita baca perang ini dari 7 Oktober 2023 aja, sudah berapa ribu anak yang mengalami kehancuran. Dan itulah potensi-potensi Sinwar masa depan. Jadi sekali lagi, cara perang seperti ini tidak pernah betul-betul menyelesaikan masalah. Terutama kalau konteksnya adalah penjajahan. Justru yang saya bilang, ini adalah berlaku logika mati satu, tumbuh seribu. Tumbuh seribu. Sinwar hari ini berhasil dibunuh, tapi sangat mungkin telah lahir ratusan orang, ribuan orang, anak-anak yang mengalami seperti Sinwar di masa dulu, dan mereka siap untuk menjadi Yahya Sinwar di masa yang akan datang. Ini kalau kita membaca semangat perlawanan, Pak Gracia. Oke, jadi Mas sebenarnya apa yang ingin dicari oleh Hamas dan juga Israel, kan beberapa kali selalu digaungkan adalah ceasefire atau gencatan senjata, walaupun di antara keduanya tidak pernah ada solusi gitu ya Mas ya. Sebenarnya kalau Hmm. dibaca daripada Ya. logika berpikirnya Netanyahu dan pendukung-pendukungnya yang berpikir bahwa target perangnya adalah menghancurkan Hamas dan pimpinan-pimpinannya, dengan terbunuhnya Yahya Sinwar itu bisa dianggap telah memenuhi aspek itu. Jadi mestinya memang habis ini Netanyahu akan bisa jadi mengurangi potensi perangnya, eh, intensitas perang yang dilakukan. Ada potensi ke sana. Tapi sekali lagi belum tentu itu diambil,
karena masih banyak tokoh-tokoh lain yang selama ini dijadikan target oleh Netanyahu. Katakanlah juru bicara Hamas yaitu Abu Ubaidah yang sampai sekarang masih belum Mhm. ditangkap. Katakanlah Muhammad Deif sebagai salah satu tokoh lapangan Hamas yang ada di Gaza yang beberapa waktu lalu juga telah dinyatakan meninggal oleh Israel, tapi pihak Hamas tidak memberikan konfirmasi sampai hari ini. Jadi kalau kalau ditanya apa yang dicari, sebenarnya kalau bagi Netanyahu, karena 7 Oktober 2023 itu dianggap sebagai serangan paling memalukan, dia ingin menutupi kemaluannya, ingin mengurangi rasa malunya dengan cara membawa orang-orang tokoh-tokoh yang terlibat dalam 7 Oktober itu, terutama yang paling utama adalah Sinwar. Nah, oleh karena itu kalau dibaca dalam logika seperti itu, maka sangat mungkin setelah terjadinya pembunuhan terhadap Sinwar ini, kemungkinan intensitas serangan ke Gaza itu bisa lebih ringan, bisa mengalami penurunan. Sekali lagi, Oke. kalau dibaca dari satu kecenderungan, walaupun kecenderungan sendiri ini menurut saya banyak dan kita tidak bisa langsung Mhm. memastikan Ya. apakah otomatis akan mencapai kesepakatan gencatan senjata. Setelah ada kabar ini, apakah kemungkinan Hizbullah ataupun Lebanon, Iran begitu ya, yang masuk dalam grup-grup dukungan di belakang daripada Hamas? Apakah Mas melihat ke depannya mereka kemungkinan akan melakukan serangan terkait dengan berita ini? Iya, saya melihat kemungkinannya masih ada. Sekali lagi Mhm. kita belajar dari yang dilakukan oleh Hizbullah. Hizbullah itu dilakukan serangan intensif oleh Israel itu per 17 September 2024, yaitu semenjak dilakukannya serangan pager. Dan hanya kurang lebih 10 hari setelah itu Israel berhasil membunuh Segen, yaitu Hasan Nasrullah pada tanggal 27 September. Bahkan sekali lagi Israel juga berhasil membunuh calon penggantinya, yaitu Hashim Safiyuddin, yang baru aja diproklamirkan, dan tokoh-tokoh yang lain. Tapi apakah kemudian perlawanan itu menjadi berhenti? Saya melihat justru belakangan atau tidak lama ini, Hizbullah justru memberikan kejutan bagi Israel dengan keberhasilan menyerang wilayah Benyamina, yang itu bahkan menarget adanya kelompok tentara. Beberapa tentara diantaranya kena serangan di situ, dan di kalangan Hizbullah itu melahirkan sebuah spirit sebagai sebuah keseimbangan baru. Bahkan di Timur Tengah sekarang Hizbullah sudah dianggap berhasil melakukan recovery sehingga dia bisa melakukan sebuah perlawanan kembali kepada Israel. Nah, sebenarnya skenario seperti ini, potensi seperti ini juga ada kemungkinan terulang di Hamas, apalagi di Hamas bukan hanya Sinwar yang menjadi faktor, walaupun memang ini adalah salah satu tokoh kunci, tapi masih banyak sekali tokoh-tokoh yang sekali lagi membawa pikiran-pikiran perlawanan. Nah, oleh Oke. karena itu, kalau saya secara pribadi, Mbak Gresia, berpikirnya kalau kita ingin berpikir perdamaian yang abadi di antara dua negara ini, maka harus ditundukkan kepada pikiran yang lebih kuat, yaitu tentang berdirinya dua negara yang saling mengakui dan saling berdampingan satu sama lain, yang disebut sebagai solusi dua negara. Dan oleh karena itu, orang-orang atau negara-negara yang konsisten dengan pilihan perdamaian ini mestinya memaksa para pihak, termasuk Hamas, termasuk apa namanya Netanyahu sebagai pemimpin di Israel, untuk tidak terus melakukan politik menihilkan satu sama lain. Karena sekali lagi sekarang yang terjadi adalah perang di antara dua kelompok yang membawa sama-sama pikiran tentang solusi satu negara yang saling menghabiskan satu sama lain, dan itu tidak akan pernah menjadi solusi yang damai yang permanen bagi persoalan Palestina dengan Israel. Demikian, Oke. Mbak Gresia. Baik, Mas Satri, terima kasih waktunya sudah bergabung bersama kami di Liputan 6 SCTV. Teman-teman, itu tadi perbincangan Sama-sama. kami dengan Hasibullah Satrawi, pengamat Timur Tengah, terkait dengan info bahwa pemimpin Hamas Yahya Sinwar tewas dalam medan perang, begitu bisa saya sampaikan, atas serangan yang dilakukan oleh Israel di Gaza Selatan. Demikian sedang viral, saya Gracia Ben. Terima kasih, sampai jumpa.